Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Bima Aziz Saputra ya. Di sini saya akan membahas tentang sedikit ya kita mengenai teori komunikasi. Berkaitan dengan teori komunikasi, di sini ada dua yang telah dipaparkan dalam mata kuliah teori komunikasi. Ya, di sini saya akan mengambil teori komunikasi intrapersonal. Selain intrapersonal, teori komunikasi itu ada intrapersonal dan ada interpersonal. Dapat kita ketahui teori komunikasi intrapersonal ini menyangkut pada komunikasi diri pribadi terutama. Jadi komunikasi antara diri kita sendiri. Adapun memang komunikasi interpersonal itu di luar diri kita. Dapat dikatakan teori komunikasi interpersonal ini komunikasi antar lebih dari dua orang gitu. Oke, lanjut kita kepada pengertian komunikasi intrapersonal. Jadi memang banyak yang mengemukakan teori komunikasi intrapersonal ini menurut beberapa para ahli dan lainnya. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah proses komunikasi ya yang terjadi dalam diri seseorang itu tadi. Jadi seperti percakapan batin ya yang kita lakukan setiap hari saat merenungkan, membuat keputusan atau bahkan kita melamun itu adalah tahap komunikasi ya. Kita melakukan komunikasi intrapersonal itu tadi. Kemudian yang menjadi ciri ya utama komunikasi intrapersonal itu yang pertama ada subjektif ya. Subjektif itu hanya melibatkan satu individu, yaitu ya diri sendiri itu tadi. Kemudian ciri yang kedua ada berlangsung di dalam pikiran. Jadi berlangsung di dalam pikiran di sini tidak melibatkan orang lain, yaitu diri kita sendiri. Kemudian bertujuan memang untuk memahami diri kita sendiri, yaitu memahami diri kita sendiri di sini membantu kita mengatur emosi, membuat keputusan dan merencanakan masa depan. Jadi ini sangat luas sekali ya. Jadi dapat kita temui contohnya untuk merenungkan, sedang merenung, melamun, membayangkan masalah atau ada masalah, mengatur emosi. Jadi sangat luas sekali ini. Pentingnya kita masuk kepada pentingnya komunikasi intrapersonal. Baik, pentingnya komunikasi intrapersonal itu yang saya sudah konsep dan dipaparkan juga. Jadi sebelum kita memasuki kepada komunikasi interpersonal atau di luar diri kita sendiri itu, kita pasti yang menjadi dasarnya itu adalah komunikasi intrapersonal ini, intrapersonal ini. Yang menjadi dasarnya itu adalah komunikasi intrapersonal. Sebelum kita berkomunikasi kepada orang lain, pasti kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu, yang pertama pentingnya komunikasi intrapersonal itu adalah dengan memahami diri kita sendiri. Apabila kita sudah paham, baru kita mengungkapkan komunikasi tersebut kepada orang lain. Ya, baik. Adapun komunikasi intrapersonal di sini menurut para ahli, saya mengambil menurut Deddy Mulyana dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi itu. Seorang ahli komunikasi terkemuka di Indonesia, memang Profesor Deddy Mulyana ini memberikan pandangan yang
sangat komprehensif tentang komunikasi. Ya, dalam karyanya beliau membahas berbagai jenis komunikasi, termasuk komunikasi intrapersonal ini yang kita bahas pada kali ini. Jadi menurut Deddy Mulyana, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Jadi ini adalah proses dialog batin yang kita lakukan setiap hari saat merenung, membuat keputusan atau melamun. Kemudian cirinya tadi, jadi menurut Deddy Mulyana ini pentingnya komunikasi, menekankan bahwa keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain sangat bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Jadi dengan kata lain, komunikasi intrapersonal ini yang baik, komunikasi yang baik ya, adalah fondasi ya. Jadi yang menjadi fondasi selama ini komunikasi itu ini intrapersonal. Jadi Deddy Mulyana, Profesor Deddy Mulyana di sini menekankan bahwa intrapersonal ini sangat penting, khususnya bagi seluruh makhluk sosial memang ya. Karena manusia ini bersifat makhluk sosial. Yang pertama, mengenal diri. Jadi dengan kita komunikasi intrapersonal, kita bisa mengenal diri. Jadi membantu individu memahami kekuatan, kelemahan, nilai dan tujuan hidup. Kemudian dengan adanya komunikasi intrapersonal, kita bisa mengatur emosi kita. Kita bisa mengatur emosi kita, memungkinkan individu untuk mengelola perasaan seperti marah, sedih atau senang. Kemudian membuat keputusan. Ya, jadi dalam manusia membuat keputusan itu, komunikasi intrapersonal ini sangat berperan memfasilitasi proses berpikir kritis dan evaluasi sebelum mengambil tindakan. Ya, jadi sangat penting, apalagi membuat keputusan itu tadi. Kemudian meningkatkan kreativitas. Nah, di sini merangsang munculnya ide-ide baru dan solusi yang inovatif ya. Jadi berinovasi manusia itu tidak ada batasnya. Itu pentingnya. Kemudian yang terakhir ini ada memperkuat identitas diri. Nah, yang memperkuat identitas diri di sini ini membantu individu untuk membentuk citra diri yang positif dan konsisten. Jadi dapat disimpulkan, memang yang saya ambil ini dari Profesor Deddy Mulyana itu, jadi beliau itu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang komunikasi intrapersonal. Beliau menekankan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, dengan memahami diri sendiri melalui komunikasi interpersonal, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mungkin sekian, terima kasih terkait teori komunikasi intrapersonal itu. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan pada kali ini, komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya manusia sebagai makhluk sosial. Ya, dengan memahami dan mengembangkan kemampuan komunikasi intrapersonal ini, kita dapat hidup lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih sukses dalam artian di sini sukses dalam menjalin hubungan kita dengan orang lain. Karena kita kembali lagi kepada tadi, bahwasanya komunikasi intrapersonal ini memang menjadi dasar fondasi untuk kita menjalani tahap kedua, yaitu komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi kepada lawan bicara kita. Sekian, terima kasih dari saya Bima Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.